bagaimana bisa menyelesaikan masalah Papua? Dia presiden, dari 30-an menteri itu, orang Papua kulit hitam rambut keriting tidak ada. Mungkin dong kalau kita ngomong sama Natalius Pigai tidak ngomong soal Papua ya kan? Papua ya. Dulu namanya Irian. Sebelum Irian Papua. Jadi Papua, Irian, Papua lagi. Semua yang kata-kata ini tersimpan di Museum Satria Mandala yang kita sedang bicara. Oh, gitu dokumen-dokumennya. Oh, oke. Iya. Ya ini lokasinya di sini. Kental Museum Satria Mandala, sobat era sekalian ya. Jadi sama seperti HAM, Bung. Ya. Kalau ngomong HAM, ya kita paling bilang lip service. Pemanis di bibir, pemanis untuk pidato, tapi realisasinya nggak ada. Nggak ada. Ngomong soal kepedulian terhadap Papua juga sama. Sama. Lalu menurut seorang Natalius Pigai, mau diapain Papua ini? Baiknya apa? Mau diapain? Saya kira gini ya. Atau jangan mau diapain dulu barangkali. Apa sih problem pokok Papua? Yang problem yang paling mendasar Papua yang seharusnya dijawab oleh Jakarta dan untuk mencapai bagaimana penyelesaian masalah Papua secara komprehensif. Silakan, Bung. Ini problem komprehensif ya. Jadi begini. Saya 7 hari lalu, 6 hari lalu di dua sisi TV One juga saya sampaikan hal yang sama. Mungkin saya kira lebih bagus karena pertanyaannya hampir sama. Jawabannya kalau kita cari jawaban lain nanti nggak konsisten. Jadi tapi jangan suruh sobat era sekalian mencari di tempat lain. Di sini aja disampaikan. Tapi gini, yang di sana kan beda. Di sini formulasi bahasanya tetap beda. Yang cecar punya kalau yang di sini. Dan tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas waktu maksudnya. Jadi yang pertanyaannya gini, saya juga ingin ajukan pertanyaan yang sama, tapi sekaligus saya jawab. Mengapa masalah Papua belum selesai? Apa yang menyebabkan masalah Papua itu belum selesai? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Saya tanya lagi, masalah Papua itu apa? Itu nanti saya akan jawab. Oke, ini menarik ini. Cecar mencecar. Cadas juga ini. Jadi masalah Papua ini kan gini. Bermula dari persoalan perjalanan sejarah di Papua. Historiografinya panjang, tapi saya persingkat saja. Bahwa 1969 itu kan PPRA. Penentuan pendapat rakyat di Papua. Kemudian bukan PPDA ya? Kalau PPDA kan makanan. Jadi di PPRA itu sendiri itu berdasarkan New York Agreement itu one man, one vote, one value. One person. One person. One vote, one value system. Opofov. Karena sistem berdasarkan PBB itu adalah Opofov. Tapi waktu itu Jakarta mengambil jalan yang lebih real bagi kepentingan Jakarta, yaitu mengambil 1028 orang sebagai perwakilan dari 800.000 orang. Kalau soal pilihan itu pasti pro kontra. Pro kontra. 1280 orang ya? 1028 orang. Oh, itu kayak responden survei aja. Rata-rata responden survei itu 1.200 biasanya. Jadi dari 800.000 orang disuruh memilih dan membela Indonesia, integrasi ke Indonesia. Tidak menjadi masalah. Tetapi ada fakta beberapa orang di Papua itu mobil saya yang mereka antar.
Jadi ada fakta beberapa orang, misalnya beberapa seperti intelektual Papua, mereka tidak mau karena tidak sesuai sistem yang diminta oleh PBB. Lalu OPM kan berdirinya tahun 60. Mereka juga tidak mau karena tidak sesuai. Lalu beberapa orang, ada wakil bupati di Paniai juga memimpin untuk menolak PPRA. Oke, namanya pro kontra di dalam pengambilan keputusan kan tidak menjadi masalah. Lalu Jakarta mengambil jalan pembangunan integrasi politik di Papua itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah security, keamanan. Dengan adanya pendekatan keamanan itu Jakarta berpikir bahwa akan mengindonesiakan Papua. Lalu yang kedua adalah jalan prosperity, pendekatan kesejahteraan dengan membangun ini, membangun itu, ya. Di dalam perjalanannya pendekatan keamanan itu ternyata Jakarta tidak terukur, sehingga menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dari waktu demi waktu, dari setiap saat. Jadi kalau kita bicara setiap hari itu di Papua terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, ya kita lihat di Jakarta aja 6 orang anggota Laskar FPI dieksekusi, apalagi di daerah pedalaman di Papua. Jadi saya kira persoalan kalau di daerah pedalaman nggak ada beritanya itu? Nggak ada beritanya, karena itu dari secara kuantitatif itu jumlah kematian orang Papua itu meninggi. Itu menyebabkan memoria pasionis, memori derita tersimpan dari waktu ke waktu. Memoria pasionis, memori derita yang tersimpan dari waktu ke waktu. Hal itulah yang membuat kita sudah integrasi tapi kamu pendekatan militer menyebabkan banyak orang mati. Itu orang sakit. Lalu yang kedua dari sisi prosperity, kesejahteraan. Kesejahteraan pun juga berbagai indikator berbasis pada data statistik BPS itu juga menunjukkan angka-angka yang cukup mengkhawatirkan. Misalnya dari sisi pengangguran, dari sisi kemiskinan, dari sisi Human Development Index-nya rendah, angka kematian ibu, angka kematian, semua statistik nasional itu angka per provinsi dibandingkan provinsi yang lain itu mengalami kemunduran. Dari dua aspek inilah saya boleh katakan bahwa pembangunan integrasi politik Jakarta di Papua gagal. Kegagalan pembangunan integrasi politik Papua ini ditunjang karena hal-hal tertentu, misalnya kita lihat di titik terakhir, di posisi terakhir kan gerakan masifnya orang Papua menentang kebijakan Jakarta, termasuk menolak otonomi khusus Papua. Apa yang harus dilakukan Jakarta terhadap Papua biar bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif? Ya, masalah komprehensif kan dua. Satu, kalau militeristik itu menyebabkan pelanggaran HAM, maka militerisasi di Papua ditiadain. Kan sederhana. Kalau prosperity itu juga tidak bisa berjalan, maka dievaluasi. Jadi masalahnya sederhana. Kalau dua-dua itu tidak bisa dilakukan, maka ada jalan demokratis lain yang di negara-negara lain seperti Kanada terhadap Quebec, kemudian Prancis terhadap New Caledonia, atau Spanyol terhadap Catalonia. Itu kan demokrasi dan bermartabat. Silakan aja, tapi itu bukan saya. Saya hanya memberikan bahwa silakan saja mau pilih jalan yang mana oleh Jakarta bermartabat. Karena masa depan itu adalah Indonesia itu bukan berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari dunia, satu sistem. Karena itu apapun yang dilakukan terhadap Papua itu akan ditonton, disaksikan, dan Indonesia itu bukan negara yang, ya maaf aja, kita soal COVID saja kita pinjam uang 6 triliun dari Jepang. Itu kan menunjukkan bahwa kita bukan negara yang kuat. Ya tapi begini, Bung. Itu yang kalau
jujur ya Bung ya, kalau harus memilih dan memilihnya itu sederhana, bebas, Bung berpikir kalau Bung Papua tetap di bagian dari Indonesia atau berdiri sendiri? Kalau saya itu gini, ini jawaban tegas saya. Iya. Anak saya itu bisa bicara 3 bahasa dunia. Itu perempuan. Laki-laki 2 bahasa dunia. Saya sendiri paling tidak 2. Kami itu orang internasional. Jadi ketika ajukan pertanyaan kepada saya tidak tepat. Karena saya bisa hidup dimanapun di dunia. Padahal ada preferensinya ya. Jadi cuma 2 kan. Hari ini saya ke Spanyol saya bisa hidup. Saya ke Jepang bisa, Amerika bisa. Jadi kalau ajukan pertanyaan yang lebih spesifik begini, itu harus pertanyaan lain lagi karena ini persoalan mau hidup di mana, kamu happy di mana. Oke. Kan begitu. Saya tanya itu. Ya. Bung, kamu happy di mana? Hidup di mana? Happy di mana? Saya happy dimanapun yang saya membuat, manapun negara manapun yang bisa membuat saya happy. Jadi sobat era sekalian, memang berat ya masalah Papua nih Bung ya. Seorang yang lama di Jakarta, yang pernah jadi pejabat publik di Jakarta pun masih berpikir soal choice. Sebenarnya tidak berat, sederhana aja masalah Papua itu. Hanya kemauan politik presiden. Jadi willingness lah. Contoh ini terakhir ya sebagai penutup. Tolong jangan diedit juga ya. Sini, Bung, Presiden Jokowi mau ingin menyelesaikan masalah Papua. Orang Papua itu banyak yang pintar, Pak Presiden Jokowi. 1 menteri saja kamu tidak kasih. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Papua? Anda bilang kami NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Mana binekanya? Orang kulit hitam, rambut keriting, Melanesia tidak ada dalam kabinet. Jadi begini, kalau saya ditanya sederhana aja. Misalnya Presiden Jokowi, bagaimana bisa menyelesaikan masalah Papua? Dia presiden, dari 30-an menteri itu, orang Papua kulit hitam, rambut keriting tidak ada. Sementara Bhinneka Tunggal Ika itu memerintahkan kepada presiden untuk mengimplementasikan, tidak simbolik tapi substansial. Jadi yang rasis itu siapa? Kalau orang di Amerika, Bung siapa? Ya nggak tahu. Jadi kalau di Amerika, lihat no, Menteri Pertahanan orang kulit hitam, Wakil Presiden orang kulit hitam, Dubes di PBB orang kulit hitam semua. Di Indonesia, kamu mau ingin bangun Indonesia NKRI Pancasila tapi menteri satu orang saja tidak. Kalau soal pintar, jangan saya, adik saya aja lebih pintar dari menteri kok. Jangan saya ya. Saya maaf, saya tidak mau apple to apple dengan para menteri. Ini bukan soal saya, tapi Anda mau ingin menempatkan Bhinneka Tunggal Ika itu secara substansial atau tidak, itu harus berasal dari seorang presiden. Jadi tidak usah bicara tentang di luar langit, di luar angkasa, Pak, yang real aja. Presiden mengambil 1 orang menteri, kayak dulu SBY itu loh. SBY dulu siapa dulu? Banyak, Profesor Baltasar Kalbuaya, Freddy Numberi, banyak dia. Di dalam lingkaran di sana juga banyak. Itu kan baru namanya menteri, NKRI. Ada Menteri Peranan Wanita. Ya itu dulu. Sekarang mana? Oh iya, oke. Jadi artinya gitu. Hal yang sederhana aja tidak bisa. Seorang presiden tidak bisa memikirkan kebinekaan bangsa. Jadi bagaimana mau ingin bangun Indonesia yang lebih integratif dalam ideologi, dalam nilai budaya, dalam ekonomi, dalam berbagai aspek. Ya ini saya kasih pesan ke presiden. Jadi presiden saja tidak mampu memformulasikan. Itu berarti yang salahnya mungkin bukan presiden, tapi proses orang yang mendorong partai-partai yang dorong, itu yang mungkin salah. Yang salah bukan presidennya, tapi orang yang mendorong jadi presiden, gitu. Itu ya. Yang salah. Ya itu closing statementnya. Saya ngomong begini agak frankly speaking ya. Tapi ini kenyataan.
silakan saya digugat polisi, benar nggak? Kecuali ya, tapi kalau besok nunjuk orang Papua yang ada di sana jadi menteri, ya itu syukur ya? Lumayan. Walaupun belum tentu masalah selesai. Ya belum tentu, tetapi minimal itu harus. NKRI kan harus, bro. Ya. Orang Palembang aja 3 menteri, nggak usah jauh-jauh, Pak. Siapa? Tito Karnavian. Nah, Edi Siapa? Edi. Oh, Siano. Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi dan Edi Prabowo. Oh, Edi Prabowo itu orang Palembang. Palembang, waduh, keluarga nggak kenal gimana. Waduh. Tapi Jawa. Tapi tersangka sekarang. Jawa saja 28 menteri. Jadi gimana bisa bangun Indonesia, bro? Okay. Untung saya nggak kenal sama Edi Prabowo. Ya artinya, jadi hal sederhana saja tidak bisa. Ya saya sendiri sih ya kasihan aja sama gaya kompetensinya pemimpin bangsa kita. Menko Polhukam gimmick, melulu tidak pernah grand design tata kelola politik dan keamanan rakyat. Nah, pemimpin juga berpikir, saya pikir ini memang ke depan 2024 tuh harus tuntaskan menghasilkan pemimpin yang unggul-unggul seperti Bro. Kalau Bro diaminkan atau insya Allah? Aminkan dan insya Allah. Ya ini agak keras, tapi memang saya harus memulai keras untuk merubah orang. Kan bukan pigai namanya kalau nggak tegas langsung. Mantap. Begitu. Bung, closing statement 2-3 kalimat. Kalau mau ingin selesaikan masalah Papua, yang pertama, pendekatan militer sudah meninggalkan berbagai kejahatan kemanusiaan. Nah, dievaluasi. Nah, pendekatan prosperity, kesejahteraan juga tidak pernah tuntas, dituntaskan. Kemudian yang berikut adalah dunia ini juga menginginkan sebuah proses dinamika demokrasi yang bertanggung jawab dan akuntabel di dunia internasional. Khususnya relasi antara Jakarta dengan Papua. Harus juga berpikir di dalam kerangka itu juga. Karena politik di Papua bukan politik hubungan Jakarta-Papua aja. Tapi politik Papua itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik dunia juga. Gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak punya kepentingan, ya silakan sekarang mau yang mana.